Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, pemerintah terus menggenjot penurunan angka stunting di negeri ini untuk mencapai target di angka 14% pada tahun 2024. Berbagai upaya telah dilakukan, bahkan anggaran yang digelontorkan mencapai 30 triliun rupiah. Lantas apakah target ini bisa tercapai pada tahun 2024? Untuk dapat menyambut Indonesia Emas di tahun 2045. Selengkapnya dalam Morning News Spotlight berikut ini. Stunting masih menghantui anak-anak dan juga orang tua di Indonesia. Mulai dari masalah kesehatan, gizi yang buruk, hingga sanitasi dan juga air bersih yang belum dapat dirasakan oleh semua anak di Indonesia. Sebenarnya stunting ini bukanlah permasalahan baru. Bahkan pemerintah Indonesia sudah menjadikan stunting sebagai isu prioritas nasional dengan target prevalensi 14% pada tahun 2024 mendatang. Lalu bagaimana, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan apakah usaha pemerintah tersebut sudah efektif dan juga merata? Stunting kini menjadi isu yang hangat diperbincangkan, padahal ini bukanlah hal baru di Indonesia. Bahkan data statistik PBB menyebut pada tahun 2020 lalu, 6,3 juta lebih anak Indonesia terkena stunting. Sejak tahun 2021, Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) sebagai penanggung jawab penanganan stunting. Bahkan menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga 2024 dengan target penurunan yang signifikan, yakni 24,4% pada tahun 2021 menjadi 14% pada tahun 2024. Penunjukan BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Penanganan Stunting disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi. Telah diputuskan bahwa sebagai Ketua Pelaksana dari program luar biasa di dalam penanganan stunting ini adalah di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Berdasarkan survei status gizi nasional SSGI, angka stunting di Indonesia masih menyentuh angka 21,6% pada tahun 2022. Padahal standar WHO terkait prevalensi stunting harus di angka kurang dari 20%. Maka pemerintah Indonesia menargetkan pada tahun 2024, angka stunting dapat turun di angka 14%. Target tersebut dianggap ambisius oleh sejumlah pihak. Salah satunya dari Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Ketua Umum terpilih PP IAKMI, Hermawan Saputra, pesimis pemerintah dapat memenuhi target tersebut. Saya rasa cukup ambisius ya, angka segitu. Paling secara ideal best effort itu di angka 17%. Karena tahun ini kita paling baru sekitar 21%. Jadi untuk menurunkan satu digit saja itu butuh effort yang luar biasa. Rasanya kan untuk 14,4 best effort pun dengan kondisi yang ada terlalu ambisius. Mungkin sekitar 17 masih achievable. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya, yakni dengan 30% intervensi spesifik yang ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK dan kepada ibu sebelum dan di masa kehamilan, serta 70% intervensi sensitif seperti pembangunan di luar sektor kesehatan yang merupakan kerjasama lintas kementerian dan stakeholder. Ini yang paling utama adalah lintas sektor ini berperan. TNI, Polri sangat berperan. Kemudian mitra-mitra Bapak Asuh Anak Stunting luar biasa. Banyak sekali media juga ikut menggerakkan Bapak Asuh Anak Stunting, perusahaan-perusahaan swasta, kementerian lembaga. Kemarin
ada para pengusaha yang juga bergabung kemudian di lantai di depan Pak Presiden ingin menjanjikan 1.000 pengusaha untuk ikut membantu percepatan penurunan stunting. Itu satu harapan besar bahwa pentahelik yang diarahkan Bapak Presiden untuk dikeroyok dan gotong royong itu berjalan. Itu yang kita sekarang ini kita gerakkan kan itu, sehingga akhirnya ternyata juga memberikan dampak yang signifikan. Isu stunting di Indonesia tak hanya karena masalah kekurangan gizi. Namun, isu stunting di Indonesia juga erat kaitannya dengan permasalahan air bersih, kemudian sanitasi yang masih belum bisa dinikmati oleh seluruh anak Indonesia di seluruh wilayah. Kalau kita lihat pemirsa dari grafis di samping saya, memang untuk angka stunting di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan. Terakhir pada tahun 2022 ini ada di angka 21,6%. Padahal di tahun 2024, pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting akan turun hingga angka 14%. Sementara pada tahun 2023 ini masih belum diketahui, namun dari sejumlah narasumber yang kami mintai keterangan menyebut bahwa pada tahun ini mungkin ada di kisaran angka 17 hingga 19%. Tentu ini masih menjadi PR bagi pemerintah. Kemudian kalau kita lihat kembali pada tahun 2022 kemarin, angka stunting di Indonesia ini masih ada sejumlah daerah yang masih cukup tinggi. Ada di NTT, NTB, kemudian Papua, Sulawesi Tenggara, dan Aceh. Nah, di provinsi-provinsi inilah pemerintah lebih menggencarkan kembali program-programnya untuk menurunkan angka stunting. Kemudian kita lihat penyerapan dana alokasi khusus atau DAK yang sudah digelontorkan oleh pemerintah hingga pada semester pertama tahun 2023 ini baru ada 8,83%. Angka ini sangat rendah karena kalau kita lihat angka stunting meskipun menurun tapi masih tinggi, apalagi dengan adanya target 14% pada 2024 yang akan datang, tentunya penyerapan anggaran ini sangat rendah. Nah, kita akan lihat lebih lanjut lagi seperti apa untuk penyerapan anggarannya, kemana saja, dan apakah memang masyarakat sudah merasakan dari anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah tersebut. Tim Metro TV menelusuri ke sejumlah keluarga stunting di wilayah Bogor, Jawa Barat. Mereka tinggal di perkampungan padat penduduk dengan perekonomian yang pas-pasan. Seperti Vivi misalnya, ibu tunggal berusia 34 tahun ini harus merawat 3 orang anaknya. Sementara putri ketiganya didiagnosis mengalami stunting di usia kurang dari 2 tahun, usai mengalami sakit yang cukup parah. Berat badannya turun drastis, sulit makan, dan pertumbuhannya terhambat. Terlebih lagi, anak ini lahir prematur. Vivi sehari-hari berjualan minuman dan pulsa di rumahnya dengan pendapatan 1 juta rupiah per bulan. Tentu dengan pendapatan tersebut sulit untuk memenuhi kebutuhan 3 anaknya. Bahkan saat balita, anak kedua Vivi juga sempat terindikasi stunting namun tidak terdeteksi. Kini ibu 3 anak ini bergantung pada bantuan dari Puskesmas Bogor Utara. Setiap minggu ia mendapat 14 butir telur, susu bubuk, dan 1 ekor ayam setiap bulannya. Kalau dari awal trimester pertama sama kedua tuh normal gitu, tinggi berat badannya dia tuh kata bidan bagus, cuma pas akhir-akhir jadi stuck gitu, jadi naiknya tuh malah turun. Waktu hamil. Waktu hamil. Di usia? Trimester ketiga kehamilan. Tapi kata bidan ada indikasi penyakit apa? Enggak, kata bidan itu banyakin makan ini aja, makan es krim, harus kan ada waktu itu 3 minggu. Perkiraan dikejar bisa 3 minggu sebelum dia lahir, ternyata dia malah keburu lahir gitu, jadi nggak sempet ngejar berat badan dia gitu. Kalau dari yang pemerintah, seminggu sekali dikasih telur dari pemerintahan. Berapa? Seminggu sekali itu 14 butir. Seminggu sekali 14 butir, itu untuk seminggu ke depan gitu ya, seminggu. Anggaran untuk stunting yang digelontorkan pemerintah tidaklah sedikit. Pada tahun 2022 saja, pemerintah menggelontorkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting sebesar 34,15 triliun rupiah. Sedangkan anggaran pada tahun 2023 ini mencapai 30,4 triliun rupiah.
Namun anggaran tersebut memang tersedia di beberapa kementerian untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kesehatan, pangan, hingga sarana prasarana yang layak. Namun sayangnya pada semester pertama tahun 2023 saja, pengalokasian anggaran dana alokasi khusus atau DAK non-fisik hanya mencapai 8,83%. Mirisnya, justru anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat, bukannya untuk membeli bantuan pangan untuk masyarakat untuk pemenuhan gizi. Hal ini pun membuat Presiden Joko Widodo geram. 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan pengembangan apa-apa, bla bla bla. 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Ya, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus dirubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya tuh 2 miliar. Yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya kira-kira seperti itu. Untuk penanganan stunting tahun ini, setidaknya pemerintah telah menggelontorkan dana triliunan rupiah. Alokasi anggaran pun dibagi ke sejumlah kementerian lembaga. Kementerian Sosial mendapatkan alokasi anggaran tertinggi dari APBN sebesar 20 triliun rupiah. Lalu Kementerian Kesehatan 7 triliun rupiah dan kementerian lembaga lainnya sebesar 2,7 triliun rupiah. Fisik itu digunakan untuk kegiatan di puskesmas dan juga kabupaten dan juga kota supaya bisa memberikan makanan tambahan kepada anak-anak yang begitu berat badannya nggak naik, diberikan makanan tambahan siap santap. Penyerapan dana yang tak maksimal untuk penanganan stunting ini pun disoroti Komisi 9 DPR RI. Salah satunya anggota Komisi 9 dari fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani. Menurutnya, breakdown anggaran untuk penanganan stunting ini kurang jelas dan transparan. Pendanaan yang terbagi ke beberapa kementerian dan stakeholder dianggap belum memiliki komitmen yang sama, bahkan cenderung masih individualis. Kalau memang nawaitunya, niatnya mau melakukan penurunan stunting dengan benar, kan? Ya programnya harus dibenerin, Mbak, ya kan? Kemudian gizi bantuan bantuan pangan untuk ibu hamil, anak balita itu yang harus yang genah gitu loh, yang jelas bisa terdistribusikan, tahan lama dan kemudian bisa bermanfaat. Jangan yang ngawang-ngawang. Mau ngasih telur lah, kemudian telur itu akan dikelola oleh Pemda lah, kita sama-sama tahu Pemda kerjaannya seperti apa. Makanya kemarin saya sedikit agak-agak sewot gitu dengan Kementerian Kesehatan. Saya bilang, kalian ini apa sih gitu. Kita ini yang di dapil lebih tahu dari kalian. Orang kalian tuh nggak pernah turun kok. Nggak pernah tahu kondisi di daerah itu seperti apa. Permasalahan stunting memang bukan hanya persoalan kemiskinan dan kurang gizi. Sejumlah daerah masih kesulitan mendapatkan sanitasi dan sarana kebersihan yang layak. Inilah yang menyebabkan angka stunting masih tinggi. Irma Suryani, anggota Komisi 9 dari Dapil Sumatera Selatan II, sering turun ke dapilnya untuk memantau perkembangan stunting pada anak yang ada pada wilayah dapilnya. Irma menyebut untuk menurunkan angka stunting, pemerintah perlu memperbaiki program yang ada terlebih dahulu. Penanganan stunting ini ada indikasi mungkin permainan di dalamnya. Saya ngerasa seperti itu. Saya ngerasa ini program nggak jelas. Ya, kalau saya ngerasa ini program nggak jelas. Karena apa? Karena Presiden sendiri sudah marah-marah gitu loh. Masih tingginya angka stunting diakui banyak ditemukan kendala.
Kementerian Kesehatan juga menyebutkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk mencegah stunting memang semata bukan hanya tugas pemerintah, namun juga butuh kesadaran masyarakat serta dukungan keluarga bagi ibu hamil dan menyusui. Pentingnya pemeriksaan selama kehamilan dan saat anak berusia 0 hingga 24 bulan menjadi hal krusial dalam memerangi stunting. Dalam hal-hal tertentu ya memang perilakunya masih betul-betul perlu diarahkan. Makanya stunting ini harus ada sosialisasi yang masif. Di Kelurahan Pondok Pucung, Bintaro, Tangerang Selatan, pos gizi yang dilaksanakan setiap bulan bagi 15 anak menggunakan dana swadaya. Sementara kelurahan mengaku baru mendapatkan bantuan berupa telur 3 kg, beras dan kacang hijau sebanyak 1 kali pada bulan Juni, serta harus dibagi untuk semua anak di kelurahan. Edukasi pencegahan stunting pun diberlakukan sejak mulai dari calon pengantin maupun saat ibu hamil hingga melahirkan. Pengetahuan pemenuhan gizi menjadi penting untuk membentuk pola hidup sehat, tak hanya dari sisi ibu. Namun seluruh anggota keluarga memiliki peran yang sama untuk mencegah stunting, mulai dari pemenuhan gizi yang cukup. Menurut ahli gizi Tan Shotian, setidaknya ada 5 upaya untuk menutup pintu stunting. Hal ini dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya stunting. Kalau kita bicara tentang pencegahan, saya selalu punya konsep tutup 5 pintu stunting sebelum kejadian. Pintu yang pertama adalah masalah pranikah. Ini penting banget. Pengetahuan calon ayah dan calon ibu. Makanya kenapa saya mengatakan pre-wedding itu nggak lebih penting daripada preconception. Ya, jadi tolong perhatikan orang-orang yang akan menikah, apakah mereka juga mendapat materi tentang pencegahan stunting atau tentang gizi keluarga ketika mengikuti kursus persiapan calon pengantin. Ini penting. Nggak bener banget kalau orang mengatakan ya udah ASI eksklusif kan udah kelar. Udah dong, kita ganti pakai sufor dong. Ini aturan dari mana ya? Gitu loh ya. Nah, yang berikutnya lagi tentu saja adalah pemberian MPASI. Makanan pendamping ASI, aduh ini saya betul-betul susah banget ya di Indonesia ini. Kita sudah punya buku panduan nasional namanya buku KIA. Di buku KIA ini jelas banget pemberian MPASI itu tertakar dan terukur, asal ibunya mau belajar. Pencegahan stunting diperlukan edukasi mulai dari calon pengantin, saat ibu hamil hingga ibu melahirkan. Pengetahuan gizi keluarga menjadi penting untuk membentuk pola hidup sehat, tak hanya dari sisi ibu, namun seluruh anggota keluarga memiliki peran yang sama untuk mencegah stunting mulai dari pemenuhan gizi yang cukup. Tim Metro TV mendatangi anggota Komisi 9 lainnya yang fokus mengawasi penanganan stunting. Nur Hayati, anggota Komisi 9 dari fraksi P3 ini pun masih menemukan anak stunting yang masih cukup banyak di wilayah dapilnya di Jawa Barat 11 yang mencakup kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Dirinya pun mengatakan persoalan stunting ini merupakan permasalahan serius yang harus ditangani bersama-sama, termasuk peran serta masyarakat secara luas. Kalau di kota Tasikmalaya ada penurunan, di Kabupaten Tasik itu naik, ada kenaikan gitu, sekarang menjadi 27,2%. Tetapi kita bisa melihat bahwa itu adalah kembali kepada ekonomi. Jadi di suatu daerah, apalagi daerah pesisir di Kabupaten Tasik juga kan tidak semua daerah itu banyak anak stuntingnya. Jadi kebanyakan memang di daerah yang remote area begitu, yang sulit dijangkau. Nah, di Kabupaten Garut turun stuntingnya, dikarenakan kalau kita bisa melihat bahwa di mana ada penurunan dan kenaikan ini berhubungan erat dengan program-program yang diberikan oleh pemerintah daerahnya sendiri. Jadi seperti di Kota Tasik melaksanakan bahwa 1 ASN 1 anak stunting, itu bisa langsung terlihat beberapa bulan penurunan stunting yang signifikan gitu. Memang stunting ini masalah kita bersama, bukan hanya masalah pemerintah tentunya. Dan pemerintah pun sudah membuat beberapa program, termasuk salah satunya adalah komitmen dan visi daripada pemimpin, para pemimpinnya begitu. Jadi itu adalah salah satu kunci ya, yaitu komitmen dan visi itu untuk penurunan stunting dari para pemimpinnya, dari masyarakat dan semua stakeholder, itu adalah yang terpenting. Komisi 9 dari fraksi P3 ini mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah on the track.
dan upaya pencegahan perlu ditingkatkan agar target yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai. Kayaknya sudah on the track kalau saya melihat bahwa promotif preventif yang dilakukan pemerintah sekarang memang untuk pencegahan stunting itu luar biasa masif begitu dan terstruktur. Seperti kami juga anggota DPR RI dari Komisi 9, kami juga turun ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi mengenai penurunan stunting ini. Jadi kita lebih berfokus sekarang kepada pencegahan stunting, terutama dari calon-calon pengantin, lalu pengetahuan gizi terhadap anak-anak generasi remaja, lalu pemberian vitamin kepada generasi remaja untuk penambah darah dan lain-lain. Jadi kami melihatnya bahwa ini adalah satu langkah yang baik sebetulnya ke depannya, bahwa stunting itu bisa kita cegah sehingga bisa menurunkan stunting yang ke depannya begitu. Segala upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini optimis dapat mencapai target penurunan angka stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Ya, kita masih punya optimisme karena tahun 2022 kemarin angka stunting kan mencapai 21,6%, turun signifikan, turun 2,8% dari tahun sebelumnya yang 24,4 itu. Jadi dalam waktu 1 tahun kemarin turun 2,8% setelah ada Perpres 72 2021 dan setelah kita kerja dengan tim yang lintas sektor tentunya, sehingga kami berharap dari tahun 2022 ke 2023 turun 3, sekian persen. Stunting menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan karena akan mempengaruhi daya saing sumber daya manusia di masa mendatang. Stunting dapat menghambat pertumbuhan perekonomian, meningkatkan kemiskinan, bahkan memperlebar jarak ketimpangan. Bisa jadi nanti Indonesia akan tertinggal dalam berbagai macam perkembangan dengan negara-negara lain di dunia akibat stunting. Jangan sampai stunting menjadikan Indonesia Emas 2045 yang berubah menjadi Indonesia Cemas. Dari Jakarta, tim liputan Metro TV.